Ini kita mau menguji satu unit inverter nih, pesenannya Pak Abdullah dari Jakarta Selatan. Nah ini Bapak Abdullah, ini unitnya ini ya Pak. Jadi Pak Abdullah ini udah ada kit inverter kemarin ambil dari kita, cuma nggak kirim ke sini lagi untuk kita rakitkan untuk ATS sama kita masukkan ke box. Nah ini untuk boxnya juga dari sana. Jadi kita cuma ngeset untuk ATS sinkronus sama ngeset masukkan ke dalam box. Nah ini bagian dalam kita jelaskan karena Pak Abdullah minta dijelaskan biar nanti saat barang nyampe itu mudah paham, sudah paham untuk sistem pengoperasiannya. Nah ini tipe low frekuensi ya, jadi dengan spek 3500 watt 48 volt dilengkapi ATS mode sinkronus. Mode sinkronus itu adalah ATS yang bekerja berdasarkan sinkron. Jadi saat sumber PLN dan inverter itu udah sinkron, dia akan berpindah sumbernya. Misalkan saat kita setting LVD menyentuh batas bawah, LVD memerintahkan untuk berpindah ke PLN. Jadi sumber beban akan diambil oleh PLN. Nah dia tidak langsung pindah, tapi dia melalui proses sinkron dulu. Kalau gelombangnya sinus antara PLN dan inverter itu sudah sinkron, baru ATS akan bekerja. Nah ini manfaatnya banyak ini untuk mode sinkronus ini. Jadi nggak ada kedip, nggak ada jeda, nggak ada persimpangan fase. Jadi aman banget untuk peralatan digital ya Pak. Jadi yang memiliki akurasi tinggi seperti AC atau komputer, TV LED-nya. Jadi kebanyakan beban-beban rumah seperti itu untuk beban elektronik yang memiliki daya akurasinya makin tinggi. Jadi saat biasanya kalau pakai ATS biasa itu nanti pasti ada kedip, ada jeda, ada persimpangan fase. Yang bahaya itu persimpangan fase. Jadi kalau cuma kedip aja, nanti peralatan elektronik itu bakal restart seperti AC, misalnya AC off, restart. Nah cuma bahayanya di persimpangan fase. Saat fase tidak sinkron, antar fase itu mengeluarkan tegangan 380 volt. Nah, jadi sesaat sumber peralatan elektronik kita bakal tersuplai tegangan sebesar 380 volt yang dihasilkan dari persimpangan antara sumber input PLN dan inverter. Makanya kita ciptakan alat mode sinkronus ini untuk mengantisipasi persimpangan fase itu. Nah, karena amannya emang ada timernya atau ada jeda di instalasi rumah umumnya itu. Kalau gensetnya saat berpindah pasti ada jeda setengah menit atau 1 menit. Nah, itu fungsinya untuk menghindari persimpangan fase itu, karena persimpangan itu ya cukup berbahaya untuk beban-beban elektronika. Tapi dengan alat ini kita sudah mampu tanpa jeda, tanpa kedip, tanpa persimpangan fase. Langsung saja kita tunjukkan untuk bagian-bagiannya serta fungsi dan cara kerjanya. Yuk. Ini barangnya bagian depan kita cuma modif yang udah ada. Jadi ini terdapat kita tambahin wattmeter AC sama DC. Ini indikator baterai, voltase baterai ya. Ini switch on off inverter. Ini indikator inverter aktif. Kalau aktif dia warna hijau. Ini ada selektor. Ini mau inverter aktif atau PLN aktif. Kalau PLN aktif dia hanya sebagai backup. Tapi kalau posisi inverter aktif seperti ini, prioritas akan bekerja di inverter. Nanti saat tegangan baterai low menyentuh yang kita setting, dia akan berpindah ke PLN melalui mode sinkronus. Tapi saat berpindah ke PLN tapi PLN padam, kita masih punya persentase daya tampung baterai di setting di LVD tadi. Ini bagian depan seperti itu, ada indikator PLN atau inverter. Ini kipas dari sana udah dilubangin, kita cuma menyempurnakan. Ini juga, ini bagian ATS udah kita kasih tulisan.
Ini MCB yang pojok hitam ini MCB soft start. Ini bagian bawah terminal blok baterai, input PLN sama output beban. Ini fungsi dari MCB bantu atau soft start ini saat pakai baterai lithium dia nggak protek karena arus kerja kecil. Ini kita on kan, nah itu perlahan ya, jadi semut. Saat baterai lithium biasanya karena beban kejut di kapasitor ini akan protek. Setelah beberapa saat seperti ini kita baru on kan MCB yang gede. Oke, kita off kan MCB yang kecil. Nah, ini bagian depan ada switch on off nya. Kita on kan switch on. Nah, udah on. Gelombang output juga ikut on. Itu output dari inverter pure sine wave. Jadi gelombang output sinus mulus. Ini beban seperti ini. Kita akan coba load beban. Ini 1500 watt. Gelombang masih mulus. Tambah lagi 2500 watt. Gelombang mulus. Oh, 2800 watt ya Pak. Gelombang sinus mulus. Kita tambah beban lagi. Oh, 3700 watt. Oke, ini off karena menyentuh batas atas proteksi over current-nya. Jadi saat beban melebihi 3500 watt dia akan off. Nanti dia on lagi jeda di 5 detik. Nah, ini udah on. Gelombang muncul lagi sinus. Seperti itu. Kita masukkan sumber input dari PLN. Switch PLN on. Oke, ini inverter aktif. Kita akan coba posisikan ke PLN. Oke. Nah, jadi dia berubahnya nanti berpindahnya saat sudah sinkron. Ada jeda kisaran 2 menit lah, karena proses sinkron juga memerlukan waktu. Oke, kita lihat. Oke, dia udah berpindah ke PLN. Bisa dilihat tadi gelombang sinus tetap mulus, beban tidak kedip, cuma redup karena tegangan PLN kita kecil, 190 volt, ada selisih 35 volt. Nah, ini kita on kan lagi, pindah ke posisi inverter. Dia juga akan berubah ke inverter melalui mode sinkronus. Jadi ada jeda lagi. Jedanya ini bukan jeda timer, tapi jeda untuk proses sinkronus ATS-nya. Bisa dilihat nanti untuk beban osiloskop sama beban di bolam itu ya, gimana responnya terhadap output saat proses perpindahan sumber input. Oke, bisa dilihat dia udah berpindah lagi ke inverter. Bisa dilihat beban lampu juga nggak kedip, dia cuma lebih terang karena tegangan inverter kita lebih bagus, 227 volt. Untuk gelombang sinus dia lebih mulus, lebih stabil, dan tidak ada persimpangan fase. Secara otomatis ATS ini bekerja berdasarkan LVD ini. Nah, jadi saat LVD ini menyentuh batas bawah, dia akan memerintahkan berpindah ke PLN. Nanti saat menyentuh batas atas, dia akan berpindah lagi ke inverter. Nah, ini tegangan baterai 49,8, sedangkan kita setting 47. Jadi nanti saat tegangan baterai menyentuh 47,6, dia akan berpindah ke PLN. Tapi lama kalau kita tunggu 47. Kita naikkan aja untuk batas bawah, biar dia memerintahkan
on atau berpindah ke dah on, klik. Oke, indikator dah on, proses sinkron berjalan. Ini kita simulasikan batas bawah baterai menyentuh batas bawah. Dia memerintahkan berpindah ke PLN karena setting LVD detect batas bawah. Oke, udah berpindah seperti itu ya Pak. Lebih redup karena bisa dilihat tadi tegangan PLN lebih kecil. Nanti saat baterai dari panel surya produksi dan tegangan baterai menyentuh batas atas, dia akan berpindah ke inverter seperti itu melalui mode sinkronus. Ini blok baterai main plus beban sama input PLN. Ini untuk pengujian dari kita seperti itu. Nah seperti itu ya Pak untuk pengujian unit inverter yang di request atau dipesan. Nanti jika ada kebingungan bisa tanyakan ke kita, karena pada dasarnya semua setting di inverter rata-rata sama, cuma kadang tiap orang juga beda-beda memporsikan pengetahuan mereka untuk nyambungnya kah, untuk ngidupinnya, untuk mengoperasionalkan mesinnya. Jadi nanti jika masih kebingungan bisa tanyakan ke kita. Sekian, terima kasih, salam Asbro Jogja.